Kenapa sih dibentuk kementerian yang baru ini ya? Karena mulai disadari bahwa ekonomi kreatif merupakan potensi baru untuk sebagai mesin penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai add-on saja. Dan itu sudah terbuktikan di negara-negara lain. Ekonomi kreatif is all about IP, intellectual properties. Maka dari itu, semua linear subsektor kita harus mengajarkan bagaimana caranya memprotek IP tersebut dan mengharvest IP tersebut long term. Jangan mikirin short term. Pejuang ekonomi kreatif yang bikin film, termasuk yang film Fantasta Babi, film ini, semuanya all have a good intention karena cintanya terhadap negara. Cuman cara kita ngobrolnya seperti apa? Kalau batu bareng batu, ini jadi api gitu loh. Kita mau berantem terus? Nggak kan? Sebenarnya tujuannya lebih kolaboratif aja supaya tidak ada sekat-sekat kan di antara kita. Makanya ini ruangan saya juga selalu terbuka, anytime teman-teman mau masuk untuk ngobrol silahkan gitu loh. Paling ya we are very open lah. Dan dengan begini kan bukan hanya timnya, ini lintas tim, beberapa tim ada di sini. Jadi kalau mau ngobrol nggak perlu ketok pintu, langsung nongol aja, aku mau ini dong gitu loh. Itu satu. Kedua, tempat ini, space ini yang seperti Bapak lihat di sini, ini kan kantor publik ya, di mana ini adalah etalase bagi para pejuang ekonomi kreatif untuk menaruh barang-barang mereka ada di sini supaya bisa dilihat oleh dunia dan semua tamu yang datang ke sini. Dan tamu yang datang ke sini kan bukan hanya yang nasional tapi juga internasional. Kalau sebelum jadi wamen, pace-nya sangat cepat kan. Jadi dulu my last stint itu lebih banyak kantornya malahan di Discord, it's not even a physical space kan. Jadi kita itu manage regional, jadi banyak sekali karyawan dan tim itu di beberapa negara. Jadi manajemen yang paling efektif adalah di Discord. Dan karena itu ranahnya di gaming dan blockchain and investments, jadi sehari itu berasa kayak sebulan. Right, itu perbedaannya. Nah pas waktu masuk ke pemerintahan kan itu kayak ibaratnya terlempar balik ke masa-masa pada saat saya di perbankan, di mana compliance-nya itu sangat rigid dan sangat banyak, cukup ribet ya. Dan kali 10, kali 100 itulah birokrasi. Jadi belajar banyak hal sih dari sana. Jadi adjustments yang cukup besar yang dilakukan. Kalau dari negara, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi seperti dulu di banking, itu multinational banking, dan banyak sekali compliance yang harus dilewatin. Dan di negara itu lebih banyak lagi. Tapi saya paham dan ini wajib dilakukan supaya ada check and balances. Soalnya apapun juga regulasi yang dikeluarkan itu berdampak ke 280 juta orang and beyond, right? Karena inter countries juga. Sedangkan kalau swasta kan dampaknya adalah ke our companies gitu loh. Jadi dampaknya lebih kecil kan. And so we can afford to make those mistakes. Di government we can't afford to make those mistakes. Jadi kehati-hatiannya itu harus ada banget. Namun kalau ngelihat dari para pejuang ekonomi kreatif yang setiap hari berjuang, plus ditambah lagi ngelihat Indonesia yang kayaknya luar biasa namun tidak termanage dengan proper, jadinya ngerasa bersalah aja kalau tidak berkontribusi dan melihat apa sih yang bisa kita bantuin ya di sebelah sini. Kenapa sih dibentuk kementerian yang baru ini ya? Karena mulai disadari bahwa ekonomi kreatif merupakan potensi baru untuk sebagai mesin penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai add-on saja. Dan itu sudah terbuktikan di negara-negara lain. Yang kita butuhkan di Indonesia adalah setting the foundations, supaya kita bisa tancap gas nantinya. Karena segala sesuatu yang harus kita lakukan perlu ada piloting dulu, dan perlu ada fondasi yang kuat sebelum bisa menuju ke Indonesia emas kan, lewat ekonomi kreatif ini. Jadi definisi pertama, banyak orang merasa kalau ekonomi kreatif itu adalah sebuah hobi. Saya contoh nanyakan deh, banyak sekali orang tua yang ngelihat anaknya bermain games terus mereka pusing sendiri kan. Padahal itu adalah sebuah industri yang sangat-sangat besar sekali, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Right? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau mentor yang ada di sebelah anak-anak kita,
what can we do kan ngelihatnya adalah waduh ini kecanduan main games, but do you know that there are creator space yang mana digital asset bisa di-create dari platform-platform internasional ini dan pangsa pasarnya adalah dunia. Nah, inilah yang harus kita arahkan gitu loh. Karena Kementerian Ekonomi Kreatif atau ekonomi kreatif sebagai industri itu sesuatu yang baru. Jadi kalau kita ngomongin fondasi, pertama adalah definisinya, kedua adalah stakeholders-nya siapa, ketiga adalah value chain-nya seperti apa. Satu aja kita semua orang Indonesia punya kok, ilmu kepepet. Jadi kalau misalnya kepepet, dari kecil deh, the best of the best will come out kan. Nah itu yang kita lakukan. Karena saya percaya anggaran kecil ini juga ada hikmahnya dan ada berkahnya. Kita itu kementerian baru, nggak boleh langsung royal kan. Jadi dengan gunpowder yang ada, apa sih yang kita bisa lakukan se-efficient mungkin. Dan ilmu kepepet itu sangat amat membantu, dan dengan anggaran kecil itu mempersatukan kita semua loh. Dan buat aku itu priceless sih. Anggaran sebesar apa itu juga akan sangat sulit untuk mempersatukan, dan ini dengan anggaran kecil bisa mempersatukan semua, bukan based on transactions atau based on berapa yang government bisa lontorkan, tapi berapa banyak waktu dan pintu yang bisa kita gedor bersama. Buat aku itu lebih precious daripada memberikan anggaran. Dan setiap orang yang datang ke Kementerian Ekonomi Kreatif saya selalu mengatakan, banyak kan yang datang dengan proposals kan, ada acara, butuh sekian untuk mengadakan acara ini. Saya akan menanyakan beberapa hal. Satu, kalau saya memberikan anggaran ini 1 juta rupiah, putaran ekonomi yang bisa dihasilkan berapa? Karena sebagai kementerian, I am investing on behalf of warga negara Indonesia. Saya harus memastikan kalau roda perputaran ekonomi ini bergerak. Kedua, how many years do you need the government to support this program atau this IP until you become sustainable? Karena ini ada 280 juta orang harus gantian. Kalau nggak yang kita support itu aja setiap tahun nih. Gitu. Government should be an enablers, an incubator. Jadi orang-orang bisa take off. Ini adalah our role. Dan dengan budget yang terbatas, kita harus lebih tajam lagi. Jadi yang setiap orang yang datang pasti itu jadinya tiba-tiba jadi business coaching clinic sessions gitu kan. Dan tapi aku juga happy karena aku belajar. Karena kan I'm only one person and kementerian juga only how many people kan? Against 280 million people. Jadi we will be in the listening mode untuk mendengarkan dari semuanya dan sekalian belajar dari teman-teman yang setiap kali datang. Lalu kalau kita ngelihat di sini, ini barang langka nih. Ini susah banget didapetin di Indonesia karena dijual oleh anak bangsa dan berbasisnya games. Inilah yang saya namakan adalah IP dengan turunan bisa kemana saja. Ini namanya satu games yang namanya dari Coffee Talk. Ini terkenal di mana? Di Jepang, guys. Jadi setiap yang ekonomi kreatif dan unique selling points dari Indonesia adalah culture-nya kita. Kita tidak boleh merupakan roots-nya kita. Jadi contoh jualan sepatu, semua orang di seluruh dunia, semua brands bisa menjual sepatu. Namun menjual sepatu dengan cerita yang ada, itu cuma Indonesia yang punya. Right? Kita bawa sepatu kita misalnya, kemudian ada sedikit tenunnya dan sedikit batiknya, coraknya. Itu adalah storytelling yang sangat laku di beberapa negara, contohnya Jepang. Right. Tapi Indonesia mungkin nggak laku karena kita sudah terlalu dekat dengan namanya kulturnya kita. But then that's potential export gitu loh. Itu cuma satu ya. Kedua, kalau kita ngelihat apa saya sudah memetakan semua yang sudah ada, terus terang belum karena jalan terus kan ini kan, potensi new opportunities ada terus. Kalau kita ngelihat di dunia games, kita ngelihat bahwa tadi yang saya katakan platform yang ada itu sudah tersedia dan Indonesia belum tap fully into that. Kemudian kita melihat industri game development-nya kita, itu banyak gak sih yang sudah keluar negeri? Sudah banyak. Tapi ada gak sih yang bisa kita further enhance? Ada. Kebutuhannya apa? Data analis. Jadi kita perlu kebutuhan data analis untuk menganalisa ini kebutuhan market itu apa, supaya kita develop dan kita marketing dan community management sesuai dengan data. Itu baru 3 loh ya. Kalau kita ngomong animasi dengan Jumbo kemarin, gebrakan Jumbo kemarin itu sudah mendunia. Namun ada lagi gak sih yang bisa kita tap into? Banyak. Kita sekarang kalau bikin film itu hanya memikirkan mengenai penjualan tiket di Indonesia, kemudian licensing untuk ke luar negeri, right? Kita belum melihat turunannya. Turunannya apa? Dari Jumbo sekarang ini mereka sudah melakukan, which is bisa penjual licensing ke beberapa brand supaya co-branded kan.
Jadi buat yang saya lakukan adalah ekonomi kreatif is all about IP, intellectual properties. Maka dari itu semua linear subsektor kita harus mengajarkan bagaimana caranya memprotek IP tersebut dan mengharvest IP tersebut long term. Jangan mikirin short term. Caranya gimana? Kolaborasi. That's why untuk protections, untuk Aircraft sekarang ini sudah kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk melihat bagaimana kita bisa mensosialisasikan ini, memprotek hal ini bukan hanya secara nasional tapi juga internasional. Kalau buat saya kreativitas itu memang, makanya kementerian kita ekonomi kreatif. Dua kata ini sangat jarang bisa dijadikan satu kan, bisa disandingkan menjadi satu. Semua yang dinamakan kreativitas itu pasti ada kebebasannya, kebebasan berekspresi, kebebasan mengutarakan sesuatu. Tapi apabila kreativitas itu menjadi sesuatu yang destruktif, maka that's where rules and regulations needs to come in. Nah, tolong ukur destruktifnya seperti apa. Indonesian, I am very proud of this, although I shouldn't, is very creative. Nah, kalau kita kembali ke konteks pertanyaan yang kamu tanyakan, saya akan menyerahkan kepada penegak hukum. Melihat bagaimana batasannya, tentunya kita jaga dari samping, apa sih yang menurut kita tidak netral, itu kita akan intervensi. Intervensinya caranya ya bukan ke media bilang kita akan intervensi ya, itu namanya jadi gara-gara, jadi ribut, nggak nyari solusi gitu toh. Yang kita lakukan adalah lewat ngobrol dengan kementerian terkait atau lembaga terkait untuk ngelihat ini boleh nggak kita memberikan pandangan secara teknis. Kemudian karena ini adalah wewenangnya you guys, then you decide and we will respect it. But please allow us to give you some inputs. So untuk clear yang sudah kita lakukan dengan kasusnya Amsal Sitepuh kan. Sebenarnya salah satu mungkin yang membuat permasalahan saya ini jadi agak berlarut karena ketidaktahuan saya. Waktu itu Amsal Sitepuh yang di Sumatera, di mana dia ada yang lokal Indonesia. Jadi dia salah satu fotografer yang ada di daerah. Fotografer yang mana juga dibawa ke ranah hukum dan dipenjarakan kan. Jadi pada saat kita tahu, even sebelum viral, kita udah mulai ngambil berkas-berkasnya dan kita udah mulai lakukan pendekatan gitu. Tapi kan Aircraft nggak mungkin di depan bilang, oh kita membela, kita mau apa kan? Karena itu memang tugasnya kita gitu loh. Dan kita melakukan itu lewat di belakang aja. Kita ngobrol dengan pihak-pihak terkait supaya bisa diberikan masukannya, kita bisa diterima dan dilihat toh dibebaskan kan. Dan sampai sekarang Amsal Sitepuh adalah salah satu pejuang ekonomi kreatif yang membantu ekonomi kreatif untuk membaca dari beliau kemarin itu baru FGD di Riau gitu loh, untuk memberikan laporan ke dia, oh di lapangan ini ya, itu ya yang terjadi, mungkin kita bisa ngembanginnya seperti apa. Jadi kan jadinya merangkul ya, bukan ngajak ribut tapi merangkul. Dan dari pihak kejaksaan, dari pihak kementerian terkait juga yang mengapresiasi bahwa kita memberikan input tersebut. Karena sekali lagi ini adalah kementerian yang baru. Dan balik lagi, kreativitas itu diperbolehkan sama seperti demokrasi, tapi jangan menggunakan kreativitas, kebebasan berkreativitas sebagai alasan untuk melakukan sesuatu yang off track. Aku pejuang ekonomi kreatif yang bikin film, termasuk yang bikin film Pesta Babi, film ini, semuanya all have a good intention, karena cintanya terhadap negara. Cuman cara kita ngobrolnya seperti apa? Kalau batu bareng batu, ini jadi api gitu. Kita mau berantem terus? Nggak kan? Sebagai negara, yuk kita duduk bareng, kita ngelihat apa yang bisa dilakukan bersama. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini. Ini kan masih berjalan ya. Kalau masih berjalan, mendingan jangan dipublish dulu. Nanti lihat aja sendiri gimana. Tapi yang dua itu kita udah mulai ngeliatin kok dari awal. Mohon kepercayaannya dan mohon doanya kalau dari aku. Jadi dengan aksara Jawa ini magic paper nih. Ini udah ada hada, pama, dan bisa diperhatiin dari ininya. Kita tahu nih cara lukisnya gimana. Dan biasanya ada kuas yang lagi. Kuasnya ini. Jadi kalau misalnya diairin gitu, ini nanti bisa hilang sendiri. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Jadi ini adalah cara kita untuk mengajarkan aksara Jawa. Pejuang kita, orang-orang kita, pejuang ekonomi kreatif itu ibarat kayak kalau dulu kan kita pas masih kecil ada beli balon, kamu inget gak? Balon yang berdiri gitu, terus kita toing-toing kan nggak jatuh-jatuh kan? Itu pejuang ekonomi kreatif kita. Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berjuang sendirian dan tetap masih seperti balon itu toing-toing kan, itu nggak bisa jatuh. Resiliensinya sudah sangat tinggi.
Gitu. Jadi setiap kali ngelihat mereka masih passionate banget. Saya di sini baru 1,5 tahun, Pak. Kalau ngelihat mereka, I have to fight together with them. Apalagi sudah terbentuknya kementerian ini dan Pak Presiden dengan clear memberikan arahan bahwa Indonesia emas kita harus capai, rapatkan barisan, rapatkan anak muda, hilirisasi perlu terjadi, ayo kita jalan bareng. So every time I look at pejuang ekonomi kreatif dan melihat dari berkah-berkah yang kita diberikan dari alam semesta, plus lagi arahan dari Pak Presiden, what am I to say no to this? This is a mission for the world. Ya, jalan terus lah. Mereka penyemangatnya kok. Saya berharap setiap program dan apapun juga yang kita lakukan dapat diteruskan. Diteruskan bukan berarti diteruskan oleh government, tapi diteruskan oleh para komunitas yang sudah menjalankan itu. Karena so far dari ekonomi kreatif kita selalu berjalan bersama para grassroots, para teman-teman hexahelix di luar. Government tentunya pasti, right, as part of it. But we need the communities untuk jalan lurus. Jangan satu program itu bergantung kepada 5 tahunan siklus politik. Jadi ini the show must go on. Karena it's not for politics, it's not for the government, it's for the country.